Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sahabat Disdik. Podcastnya Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang memberikan berbagai informasi seputar dunia pendidikan di Provinsi Jambi. Sahabat Disdik, pada podcast kali ini kita berbincang-bincang nih tentang PPDB di sekolah swasta. Kemarin-kemarin kita berbincang tentang PPDB di sekolah negeri. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber bintang tamu yang akan memberikan informasi mengenai PPDB di sekolah swasta, yaitu di SMA Pelita Raya. Nah, kita sapa dulu ya. Bintang tamu kita kali ini adalah Kepala Sekolah SMA Pelita Raya, yaitu Ibu Nurhayati SSAG MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu telah berkunjung untuk kita ngobrol-ngobrol di podcast Sahabat Disdik ya Bu ya. Begini Bu, SMA Pelita Raya ini mungkin masih banyak nih dari Sahabat Disdik dan juga masyarakat Provinsi Jambi yang banyak belum mengenal Bu mengenai SMA Pelita Raya. Jadi sebelum kita bahas tentang PPDB Bu, ada baiknya kita ada pepatah nih Bu ya. Tidak apa istilahnya Bu, tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi kita berkenalan dulu ya Bu ya. Bagaimana profil dari SMA Pelita Raya. Nah, ini untuk SMA Pelita Raya ini sendiri lokasinya di mana, Bu? Lokasi kami di Jalan Kopral Ramli, nomor 17 Talambakung. Itu tepatnya sekitar 500 meter setelah SMKN Negeri 2 Kota Jambi. Oh, seperti itu. Oh, jadi di daerah Talambakung ya, Bu ya? Talambakung, Kelurahan Palmerah. Jadi sekolah negeri yang berdekatan dengan SMA Pelita Raya itu SMA. Iya, yang sangat dekat SMK 2. Terus kalau yang SMA-nya ada SMA 2 dan SMA 9. Nah, seperti itu. Ini merupakan option ya, Sahabat Disdik dan juga masyarakat Provinsi Jambi apabila karena mengingat kuota daya tampung sekolah negeri kan terbatas ya Bu ya. Apabila nanti tidak terjaring, ada pilihan sekolah swasta dan ini nih kualitasnya juga sangat baik ya Bu ya. Sebenarnya ini bukan option ya sebenarnya, bisa jadi option pertama juga bisa sebenarnya ya Bu ya. Nah, baik Bu, mengenai SMA Pelita Raya ini Bu, mungkin banyak dari Sahabat Disdik yang ingin tahu mengenai sejarah berdirinya, sudah berapa lama gitu SMA dari Pelita Raya ini. Oke, kalau saya boleh jelaskan, SMA Pelita Raya itu berdiri tahun 2004. Ya. Jadi sekitar udah 20 tahunan. Oh, udah 20 tahun. Itu sih awalnya dari TK, SD dulu, SMP, terus lanjut ke SMA, SMK. Sekarang kami pun ada perguruan tinggi. Nah, di situ kalau kita berbicara lokasi ininya tepatnya di Jalan Kopral Ramli nomor 17 Talambakung. Jadi kalau sejarah berdirinya itu dari awal dibangun dari yang awal TK SD itu berdiri di atas tanah sekitar 1,3 hektar. Nah, itu sekitar 800 meter kubik itu berdiri bangunan. Yang bangunan A itu ada terdiri dari TK SD, bangunan B-nya SMP SMA, bangunan C-nya ada gedung SMK. Nah, terus ada lagi gedung yang D sekarang sedang dalam tahap pembangunan, itu untuk Institut Pelita Raya. Jadi lengkap di sana. Jadi awal mula berdiri mungkin pemikiran yayasan bagaimana ada sekolah swasta yang low budget yang bisa dinikmati juga oleh orang-orang yang ingin pengen sekolah yang bermutu deh, nggak mahal, kan? Nah itulah inspirasi pertama. Jadi kita ingin pendidikan yang berkualitas, yang bermutu, tetapi masih terjangkau. Nah, sehingga sampai sekarang udah 20 tahunan kita udah berdiri dan ya cukup inilah juga intens kan di dunia pendidikan, berperan bagaimana membantu. Kami sadar, kami mitra dinas pendidikan kota maupun provinsi yang istilahnya memang bagaimana rakyat kota Jambi, masyarakat kota Jambi juga bisa menerima pendidikan walaupun di swasta tapi mampu. Nanti setelah SMA anak itu mampu untuk bekerja atau kuliah atau bagaimana. Oh, berarti ini sudah 20 tahun ya, cukup lama ya Bu ya. Dan jenjangnya ternyata mulai dari TK lengkap ternyata sampai perguruan tinggi. Oh, luar biasa sekali gitu. Bu, mengenai SMA Pelita Raya ini Bu, mungkin banyak dari Sahabat Disdik ingin tahu nih supaya tertarik ini Bu ya. Kira-kira infrastruktur yang dimiliki oleh SMA Pelita Raya apa saja Bu?
Ya, kalau kita masuk ke dalam, saya bilang tadi ada gedung A, TK SD, ada gedung B, SMP SMA, ada gedung C itu SMK, D-nya perguruan tinggi. Nah, di sana kita kalau jalan masuk itu aksesnya kita coran sampai nanti kalau misalnya ada orang tua yang merepot, biasanya ngantar langsung mutar kan? Iya. Bisa langsung mutar keluar. Nah, sementara kalau misalnya fasilitas-fasilitas yang lain kita sangat lengkap. Contoh, kita punya kurikulum merdeka yang ada ini sains, ya kan? Dulu namanya MIPA, Iya. sekarang sains nama jurusannya. Itu kita punya lab yang 3 lab memang kita pisah. Ada fisika, kimia, biologi. Oh iya. Yang luas masing-masing lab itu kurang lebih 12 kali 15 meter. Jadi cukup luas. Iya. Luas. Karena memang udah standar Berarti nasional itu dibikin. ruang gerak dari siswa juga tidak terhalang ya, Bu ya. Beda-beda Iya, kan. Jadi kalau misalnya maaf ada sekolah tertentu yang karena bangunannya Lahannya mungkin ya. lahannya jadi satu itu untuk 3. Iya. Kalau kita enggak. Kimia beda, fisika beda, Betul. biologi beda. Apalagi kalau laboratorium IPA ini kan cukup berisiko Bu kalau Iya. sempit Bu ya, gitu Iya, kan. jadi anak lebih leluasa. Praktikumnya Iya. cukup berbahaya apabila bersenggol-senggolan begitu. Iya. Apalagi Bu kira-kira infrastruktur yang dimiliki? Kita punya juga lab musik, Oh, lab ruangan musik. tempat musik yang Iya. memang anak itu bisa menyanyi, bisa nari, bisa bukan nari, menyanyi atau misalnya bisa apalah terkait dengan seni. Kalau tari kita Iya. punya aula yang memang ada kacanya. Oh iya. Kita punya namanya Sanggaraya. Sanggaraya. Sanggaraya khusus untuk anak yang memang bakatnya menari itu diasah di tempat kita. Iya. Makanya kalau kami punya program unggulan itu ekstrakurikuler setiap hari setelah pulang sekolah Iya. sampai jam 6. Jadi anak bebas mau pilih mana, olahraganya, seninya, akademiknya ada di sana. Jadi Iya. kalau dia nari langsung ke lantai 3 aula tari itu ada kacanya, ada memang kita sudah banyak sekali ikut event-event. Iya. Ya. Ibu tadi sudah menyinggung sedikit tentang Iya. ekstrakurikuler Bu ya. Ini kan dalam rangka kita mengembangkan bakat dan minat Iya. siswa. Nah, kira-kira apa saja nih Bu ekstrakurikuler dan juga mungkin ada unggulannya nih ekstrakurikuler Iya. unggulan di SMA Pelita Raya. Nah, kami di sana itu punya lapangan basket standar nasional. Terus ada punya lapangan futsal juga, Iya. ada punya lapangan voli juga, badminton juga. Kalau tenis meja kebetulan kita di ruang aula terbuka di bawah. Iya. Di sana. Jadi kalau unggulan di sana biasanya anak lebih doyan di basket atau di futsal. Itu unggulannya. Iya, unggulan. Apa Sangat saja Bu unggulan. yang dimiliki ekstrakurikulernya? Ekstrakurikuler kita kalau misalnya Ada olahraga ada futsal, futsal, voli, basket, badminton, tenis meja. Iya. Itu yang ada lapangan ya. Iya, iya. Sementara kalau bela diri itu ada muang thai juga. Oh, ada muang Iya, thai. kebetulan guru olahraga kita, Iya. guru yang memang dia basicnya tuh macam-macam. Oh, multi talent. Iya, multi talent. Jadi setiap hari dalam 1 minggu itu ada 2-3 hari yang memang mereka latihan muang Latihan thai. muang Kebetulan thai. kita kan di aula terbuka di bawah itu aulanya terbuka. Iya. Nah, di situ dengan enak mereka melakukan seni bela diri di sana karena di bawahnya lantainya sudah granit ya. Sudah granit Iya. ya. Jadi Aman ya anak berarti. enak di sana. Iya, baik. Itu olahraga. Di Olahraga. seni ada Bu? Jadi kalau seni itu tadi anak ada paduan suara, ada musik. Kita di tahun ini kemarin kita pakai gitar. Jadi satu kelas anak itu begitu musik dia bergitar. Jadi begitu kemarin panen karya Iya. kita tampilkan. Jadi di samping itu ada juga seni tari tadi, Seni tari. Sanggaraya. Sanggaraya. Iya, jadi Iya. anak-anak pun dengan enjoynya berlatih. Nah, jadi kita punya seni, punya olahraga. Nah, untuk sains juga ada. Ada juga. Iya, apabila anak berminat ke sana, ada gurunya yang memang mumpuni di sana. Dia yang akan melatih anak. Bagaimana meneliti itu tadi. Lab kita punya 3 kan. Iya, iya. Jadi memang cukup leluasa anak. Nah, Iya. kalau untuk keagamaan kita juga punya ada musola, ada mini couple yang untuk Kristiani, Oh, iya, iya. ada juga Hindu-Budanya. Jadi insya Allah kita lengkap. Iya. Bu, itu kita membahas bicara tentang ekstrakurikuler tadi Bu ya. Bagaimana dengan program-program unggulan? Kira-kira ada nggak program-program unggulan di SMA Pelita Raya? Iya, kalau program unggulan yang pertama itu tadi Sanggaraya.
Karena Sanggaraya nih sekarang kan anak banyak ke bakat minat ya. Iya, betul. Iya, jadi anak lebih ke seni di sana, anak lebih ke tari di sana, anak lebih ke olahraga di sana. Jadi kalau unggulan pertama tuh Sanggaraya. Iya. Pastikan di sana. Yang kedua, mulai tahun ini kami juga punya program unggulan tahfiz. Tapi jangan pula nanti anak bilang, "Oh, harus ya." Iya kan? Itu kembali ke anak. Iya, Kalau mereka minat mau, ya, Bu, iya. ya. Kalau mereka mau, yuk kami punya, gitu Iya. kan. Jadi anak juga di samping sekolah, dia punya juga bekal untuk akhirat. Ya kan, menghafal ayat pendek. Terus kami juga ada setiap minggunya paskib. Paskib itu memang anak digembleng di sana, dilatih di sana, dididik di sana, bagaimana ya seperti ya nantinya kita harap dia bisa mandiri. Ada juga pramuka, ada juga UKS. Jadi kalau ditanya program unggulan rasanya banyak Bu ya, baik ekstrakurikuler maupun kurikuler maupun intrakurikuler seperti itu ya Bu. Baik Bu, kalau kita bicara dengan program unggulan dan juga dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan sebagainya, apa prestasi yang sudah pernah dicapai oleh siswa kita nih Bu? Yang sering kita memperoleh prestasi itu memang dari Sanggaraya. Iya. Dari Sanggaraya, dari tari. Berarti itu memang benar-benar unggulan berarti Bu ya. Dari tari. Biasanya ada sekolah tetangga atau siapa yang mengadakan event, kita ikut, itu anak kita biasanya nggak lepas dari 1, 2, 3 deh yang dapat. Iya. Ya, karena memang tingkat tingkat provinsi, kota juga provinsi juga. Kemarin waktu Tanjung Jabung Barat ulang tahun, mereka juga memeriahkan, diundang ke sana. Oh, seperti jadi itu. Sempat tampil di sana, memeriahkan di sana. Infrastrukturnya lengkap, mungkin pelatihnya juga berkompetensi mungkin Bu. Kebetulan pelatih kami itu termasuk guru penggerak. Oh, seperti itu. Ada satu guru penggerak itu dari Dinas Pendidikan Provinsi ya kemarin anunya. Itu juga mereka kalau saya bilang multi talent juga. Jadi memang mumpuni untuk mengajar anak. Di samping ada juga alumni kami yang sudah lulus dari SMA Pelita Raya beberapa tahun yang lalu, sudah kuliah di seni juga, sekarang sudah semester akhir mau tamat. Nah itu juga membantu bagaimana Sanggaraya memang anak lebih mumpuni gitu. Memang kekuatan alumni itu luar biasa sebenarnya Bu, gitu kan, membangun kembali sekolah yang pernah mereka tempati gitu ya. Mungkin nama baik mereka kan, mungkin masa depan mereka. Ada rasa kebanggaan Bu ya, ini sudah ikut memacu prestasi dari sekolah. Baik Bu, kira-kira ada event-event nggak Bu yang pernah diselenggarakan oleh SMA Pelita Raya? Kami baru-baru ini mengadakan event basket ya, 3-on-3. Diadakan di SMA Pelita Raya Bu ya. Diadakan di SMA Pelita Raya. Sekota atau seprovinsi? Sekota Jambi. Kalau kita bikin provinsi, kasihan dong yang Jambi. Tapi memang diikuti ya sama Moro Jambi ikut. Iya, mana yang bisa bisa dekat gitu ya. Jambi kan lebih dekat ke kami. Benar ya. Itu yang sering kita lakukan, event-event olahraga deh. Iya. Nah itu kita sudah bicara tentang kegiatan ekstrakurikuler beserta event-event dan prestasinya Bu. Sekarang kita masuk ke kurikulum nih Bu. Kira-kira jurusan apa saja nih Bu yang terdapat di SMA Pelita Raya? Kalau sekarang kita pakai kurikulum Merdeka. Kita turunan dari sana kita punya sains dan soshum. Dulu IPA IPS namanya. Kurikulum Merdeka itu namanya. Turunannya menjadi soshum, sosial. Sosial hukum sama sains. Jadi itulah dua jurusan yang kita punya. Soalnya sepertinya kita bisa membuka bahasa, membuka apa, tapi tergantung anaknya lagi. Iya, minat Ibu ya, minatnya anak gitu ya. Kita tidak bisa memaksakan kalau anaknya tidak berminat ya Bu ya. Tapi kalau mereka mau dan kita hitung-hitung anaknya cukup untuk satu kelas, is okay, boleh saja kita. Iya, Ibu tadi sudah menyinggung tentang kurikulum yang dipakai adalah kurikulum Merdeka ya Bu ya. Berarti ini semua kelas sudah memakai kurikulum Merdeka ya? Ya, alhamdulillah, berarti di Juli besok kelas 10, 11, 12 sudah kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka semua. Baik Bu, sekarang kita sudah membahas tentang kurikulum Bu ya. Nah ini tata kelola administrasi dan juga kompetensi dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikannya bagaimana? Ibu tadi sempat menyinggung gurunya multi talent dan sebagainya. Mungkin lebih spesifik Bu supaya sahabat didik dan juga masyarakat Provinsi Jambi, wah ini luar biasa ini SMA Pelita Raya gitu kan. Jadi kami punya tenaga kependidikan khususnya guru itu kurang lebih ada 18 orang di SMA. Yang mayoritas itu mereka ada dari 18 tuh ada 6 yang sudah sertifikasi. Terus ada juga yang S2 itu ada 5, sisanya tuh S1. Dan ada juga guru penggeraknya di sana yang memang
setiap kali contoh Yeah. nanti kita liburan kita isi dengan pembekalan dengan guru bagaimana mereka memang agak melek informasi, melek terhadap kurikulum sehingga selalu kita inilah barukan ilmunya. Iya, jadi sharing-sharing mungkin Bu ya, saling sharing agar lebih kan. Iya. Berarti sudah ada guru penggerak ya di sana Bu ya? Ada guru penggerak kita. Mengenai tata kelola administrasi bagaimana Bu? Tata kelola administrasinya kalau kita punya center pelayanan umum ya, begitu kita masuk nanti posisinya di tata usahaannya gitu Bu ya. Tata usahanya nanti begitu kita masuk ada gedung kita ketemu pintu pertama sebelah kanan itu center pelayanan. Nah di sana apapun yang anak inginkan informasi atau pembayaran atau apapun itu berada di sana. Jadi khusus di sana tempatnya. Satu pintu. Yeah. Jadi begitu anak ingin ke kelas, ingin belajar baru ke pintu yang lain. Kalau di situ khusus untuk bagaimana kelola administrasi anak, sampai di dapodik juga ada di sana, Arkas juga ada di sana, satu pintu di sana. Jadi dia nggak mesti harus ke ruangan mana gitu. Jadi sudah dikumpulkan tata usahanya berarti sudah tersentral Bu ya. Satu di sana, komplit di sana. Iya. Baik Bu. Nah, sekarang kita masuk tentang PPDB nih Bu, kira-kira ya Bu ya. Bu, mengenai PPDB, jadwal dari PPDB SMA Pelita Raya ini kapan aja nih Bu? Nah, timelinenya gitu ya. Kalau berbicara jadwal kita swasta itu sebenarnya fleksibel saja. Ya, kami dari awal-awal itu sebenarnya udah buka dari Januari. Ya. Untuk sosialisasi ya Bu ya. Sosialisasi. Terus kalau kita ada promosi ya, sekolah-sekolah di bawah kita, SMP kebetulan ada yang dekat tuh SMP 6, SMP 15, SMP 20, SMP 26. Terus ada juga NPS itu yang sasaran kita promosi. Nah mulai dari promosi nanti kita buka pendaftaran. Nanti memang berakhirnya pada saat pengumuman PPDB di SMA negeri maupun SMK negeri. Nah, berarti bersamaan gitu Bu? Iya. Di situ biasanya kan ada yang tidak tertampung. Nah, mereka kan biasa mencari tuh opsi lain. Iya, baik Bu. Nah mengenai PPDB ini sistem pendaftarannya bagaimana Bu? Kalau kami sistem pendaftaran sebenarnya makanya setiap ada kita bikin brosur, karena kan ada ditulis kontak person. Nah kalau sekiranya mereka nggak sempet, itu bisa hubungi kontak itu. Iya, maksudnya begini, sistem pendaftaran apakah sistemnya online, apakah berkasnya diantar secara langsung gitu, bagaimana? Itu tadi Mbak, kita menyesuaikan dengan kondisi orang tua si anak. Bisa contoh. Kita sebenarnya di bagian belakang sekolah itu ada tanah sekitar 7 tumbuk, itu masih kosong dan di situ ada asrama. Oh ada asrama. Ada untuk anak yang berasal dari luar kota. Oh jadi SMA ini menyediakan asrama juga ya Bu ya? Oh luar biasa. Jadi ada anak yang berasal dari luar kota. Nah kalau kita tanya, nak dulu daftarnya gimana itu tadi? Dia dapat brosur entah lewat WA, entah lewat apa, memang mungkin dapat karena di sana ada nomor kontak personnya. Nah dia bisa chat duluan. Nanti setelah mungkin ada waktu dia ke Jambi baru kasih berkasnya secara langsung. Secara langsung diantar langsung berkasnya. Pun di PDF kan juga boleh. Oh seperti itu. Iya jadi. Yang jelas mereka sudah terdaftar lah di kita gitu. Jadi yang pada dasarnya kita sih offline ya. Baik Nah ini untuk PPDB ini Bu ya, kira-kira apa saja dokumen-dokumen yang harus disiapkan oleh siswa yang ingin mendaftar? Ya, sebenarnya sama seperti negeri. Sama ya Bu ya, kita kurang lebih ya. Anak SKL sebelum terima ijazah ya. Sudah SKL nanti anak ada fotokopi KK, ada fotokopi aktenya, ada fotokopi KTP orang tua, ada juga pas fotonya. Hanya saja yang penting memang kita tahu memang anak itu sudah punya SKL, surat keterangan lulus dari sekolah sebelumnya ya Bu ya. Nah ini itu bebas Bu, SMP, MTS gitu. Bebas selagi memang itu pendidikan yang formal yang ada di aturan undang-undang pendidikan kita ya. Nah, paket pun bisa. Iya. Penting sesuai deh Bu ya. Baik Bu, nah ini mengenai tadi Bu sempat menyinggung mengenai tata cara. Nah ini mungkin barangkali Ibu bisa secara step by step Bu, mekanisme tata cara dari pendaftaran PPDB. Ya, jadi kalau mekanismenya dari mulai kalau yang offline ya, dia datang ke sekolah kita, sudah dia datang ke sekolah kita nanti kita kasih formulir, mereka sempat ngisi di sana, terus nanti selesaikan administrasinya karena di awal kita punya administrasi ya, nanti selesaikan administrasinya, baru setelah itu mereka didata lah itu tadi syarat-syaratnya diambil. Nah syarat-syaratnya diambil nanti dari situ lari ke operator dapodik, mereka jalan input data si anak.
Nanti kalau misalnya, karena kalau swasta ini kebetulan kita nggak pakai sistem verifikasi tes Iya, segala iya. macam, enggak. Iya. Asal syaratnya lengkap, mereka sudah melengkapi data segala macam, maka bisa dinyatakan siswa itu bisa kita terima. Iya. Bu, nah ini zaman lagi susah ini Bu ya. Ya. Kira-kira ada nggak Bu program beasiswa yang disediakan di SMA Pelita Raya? Kalau di SMA Pelita Raya khususnya Iya, ada siswa itu berprestasi, apakah dia menang lomba apa gitu kan, Iya. ada nanti ada kurang dari bonus lah dari pihak yayasan, entah berbentuk pengurangan SPP Iya. atau apa gitu kan, itu termasuk beasiswa yang ada dari yayasan. Nah, kalau kita juga dari sisi pemerintah, Iya. dinas pendidikan itu sangat mensupport. Udah jalan tahun kedua ya, Iya. itu ada Dumisake Pendidikan Dumisake dari Pendidikan. dari Pemprov, Mm-mm. Gubernur Provinsi Jambi, Iya. itu ada berbentuk Dumisake yang keluarnya itu untuk 1 tahun berjalan. Iya, Nah, iya, iya. besarannya itu kalau tidak salah 2.400.000 untuk 1 tahun. Alhamdulillah sangat membantu. Jadi Dumisake Pendidikan ini sahabat distrik bukan hanya sekolah negeri Bu ya, Iya. sekolah swasta pun juga ada Dumisake Nah, Pendidikan. yang saya dengar itu Iya. diprioritaskan untuk swasta. Nah syaratnya apa tuh Bu Ya, yang untuk dapat iya, Dumisake Pendidikan syaratnya di itu swasta? sebenarnya yang lebih simpel, yang lebih enak itu kalau mereka punya PKH. Iya, Kartu PKH, iya. kartu apa ya? Pokoknya yang ke arah siswa kurang mampu. KIP Ya, gitu mungkin KIP, ya maksudnya. kan? Nah, karena apa? Data itu nanti disandingkan dengan DNKS, data dari Dinas Sosial, Iya. disandingkan begitu keluar terverifikasi. Nah, barulah menjadi nominasi untuk penerima Iya. beasiswa Dumisake. Wah ini luar biasa nih, informasi sangat menarik sekali ya sahabat distrik dan juga masyarakat Provinsi Iya. Jambi gitu. Jadi bukan berarti sekolah swasta itu mahal ya Bu ya, jadi beasiswa kadang kan orang tua bilang, nggak usah deh sekolah di swasta, Iya, mahal. takut duluan Iya, ya, Bu, ya? Iya, ngapain mahal Iya, gitu iya, kan? iya. Sebenarnya kami pihak sekolah juga sudah berpikir, contoh, kita kan punya SPP itu besarnya 260.000 per bulan. Iya. Kita tuh udah mikir, zaman susah, beras aja sekarang udah naik kan, Iya, 20 kilo benar. udah lebih dari Suka, itu. iya. Ya, tetapi itu tadi alhamdulillah dari pemerintah, dari Pemprov, dari Pak Gubernur sudah memberikan kemudahan sehingga anak yang tidak mampu di levelnya Iya. itu bisa memperoleh pendidikan yang juga bermutu, yang juga berkualitas. Alhamdulillah Bu Iya, ya. alhamdulillah sekali. Iya. Iya. Jadi kalau orang tua, udahlah negeri aja. Sekarang ini kalau kita berbicara hanya sebatas sekolah, Iya, mungkin ya. iya. Tapi kan kita berbicara mutu. Betul. 3 iya. tahun loh. Ha-ha. Anak kita di sekolah itu kita titipkan. Iya. Kalau kita tidak melihat mutunya ada atau enggak, sia-sia kan? Betul. Kita titipkan anak di sana. Iya, Nah. ini infrastruktur sudah lengkap, tenaga pendidik dan tenaga kependidikannya juga berkompeten Iya, gitu Bu. Ya ditambah ada beasiswa juga. Ya, jadi jangan ragu-ragu Why buat not, kan? kenapa tidak gitu ya. Kenapa tidak? Ap- Ada sekolah swasta yang lengkap, yang sarananya, gurunya segala macam. ekstrakurikulernya Iya, cukup bagus ada gitu Bu ya. juga beasiswa enggak kan? Iya, benar. Baik Bu, nah ini menarik sekali SMA Pelita Raya. Banyak nih mungkin sahabat Disdik dan juga masyarakat Provinsi Jambi nih yang ingin mungkin tanya-tanya lebih lanjut gitu Bu. Kira-kira ada kontak person atau situs Bu yang bisa diakses oleh Iya, untuk masyarakat? sementara kalau lebih enak gampang mengakses situsnya itu di IG ya. IG, kita Instagram punya ya. Pelita Raya School atau SMA Pelita Raya Iya. atau SMP Pelita Raya Iya. atau SMK Pelita Raya, ada tuh IG-nya. Ada, Bisa iya. dipantangi di situ. Iya. Nah, kita punya juga TikTok. Oh, ada TikTok, TikToknya ya. ada juga. Iya. Nah, di sana bisa kita juga lihat kontak person yang di sana yang bisa dihubungin Iya, siapa. iya. Jadi berarti ada admin Bu ini nanti yang Ada. akan melayani tanya Iya, jawab ada. di Instagram Iya. dan TikTok itu Bu Iya, ya. iya. Baik. Nah ini selanjutnya Bu, ini adalah terakhir. Kira-kira ada informasi tambahan nggak Bu yang ingin Ibu sampaikan kepada sahabat Disdik dan juga masyarakat Provinsi Jambi? Kalau dari saya itu informasinya begini. Para masyarakat di Provinsi Jambi, khususnya Kota Jambi, jangan ragu. Jangan hanya berpikir, oh kami harus ke negeri deh. Iya. Nanti kalau nggak terima di negeri, udah deh. Jangan. Iya. Masa depan Anda tidak hanya ditentukan oleh sekolah yang labelnya negeri atau swasta. Betul. Semuanya itu sama. Kembali dari mutu dan kualitas satuan pendidikan yang akan Anda tempuh. Dan niat siswanya pasti Iya, Bu ya. niat Iya. siswanya juga.
Karena 3 tahun Anda menjalin pendidikan itu akan sia-sia kalau Anda hanya berbicara negeri swasta. Negeri swasta. Iya. No. Iya. Ini udah 2024. Betul, masih bermindset seperti itu gitu ya. Pemikirannya Iya, jatuh, seperti ya itu. kan? Iya, benar. Jadi swasta itu banyak yang berkualitas justru, Bu ya. Jadi kalau bilang swasta nggak kualitas deh, mohon maaf, kami di swasta pembelajaran kami tidak kenal kata jam kos. No. Nggak ada. Ya. Saya betul. pastikan. Iya. Karena kepala sekolah tiap pagi, tiap pergantian jam selalu keliling. Kalau nggak kepala sekolah ada wakil, ada yang piket selalu keliling mengitari. Kebetulan kita ada 3 lantai, 4 lantai ya. Iya. Itu berkeliling memastikan tidak ada jam kos di tempat kita. Jam kosong tidak No. ada. Iya. Jadi kalau anak-anak lebih suka jam kos, hari gini masih suka jam kos. Nggak ketinggalan. zaman, Iya. nggak Apalagi zaman. dengan pemasaran global seperti ini Bu ya, akan kalah saing nanti ya kalau akan misalnya kalah saing, berharap sekolah yang jam kosong gitu ya. Betul. Dan Mbak, yang perlu diketahui alumni kami itu udah banyak juga loh yang berhasil, Iya. yang jadi angkatan darat, yang jadi polisi maupun yang kuliah di luar, yang kuliah di dalam, sampai kita punya anak yang tahun kemarin itu lulus di ITB. Wow, luar biasa. Ya. Jurusan Dan apa Ibu? Sains kemarin. Sains. Kalau yang sekarang di ITB-nya farmasi. Farmasi Ya, ITB. kebetulan, Wah, itu luar biasa. Dan juga siswa kita itu pernah masuk di Universitas Airlangga. Nyalangga. Kedokteran. Berapa jumlah siswa kita Bu sekarang? Untuk sekarang itu kurang lebih 160 orang. 160 orang, ya. Wah itu luar biasa Bu ya. Iya. Jadi jejak alumninya juga berprestasi juga Bu ya, jejak rekodnya. alumni juga berprestasi dan juga bisa kita lihat bagaimana itu kan tandanya kita punya mutu ya. Betul. 20 tahun itu teruji ya Bu ya. Iya, mereka bisa tes di kepolisian, di tentara, bisa tes di PNS, bisa masuk di perguruan tinggi negeri, di Unja maupun di luar, itu udah terbukti. Iya, betul. Jadi mengapa harus ragu tidak memilih sekolah swasta? Iya. Jadi untuk apa hanya ke negeri? Oke, ke negeri. Saya bilang dengan siswa saya, khususnya SMP kan kita punya ya Pak ya, ya Bu ya. Kita punya SMP. Jadi saya bilang, nah ini PPDB sudah di depan mata. Bu, kami mau ke negeri, silakan. Itu hakmu. Betul. Ada jalur afirmasi, ada jalur zonasi, ada jalur prestasi. Silakan masuk. Tetapi kalau nggak masuk, diterima di 3 jalur, silakan pilih swasta. Karena swasta tuh mutunya tidak kalah dengan negeri. Ngapain harus kejar-kejaran, nangis-nangis, ya nggak masuk gitu. Masih banyak sekali. Malah maaf, terkadang ada yang korban LSM loh. Iya. Anak saya di kelas 10 udah kemarin, Bu, kami mau pindah. Kemana? Ke sekolah negeri. Loh, memang bisa? Bisa. Berapa? Segini katanya kan. Iya. Aduh nak, lo dapat berita dari mana? Nggak ada kepala sekolah yang berani gitu. Iya, janji-janji ya Bu ya. Hanya Ibu pastikan ini bukan berhubungan dengan pihak sekolah. Baik, iya. Ketahuan baru, karena memang bukan dari pihak oknum sekolah. ya Bu ya. Oke, jadi untuk masyarakat di luar sana jangan ragu-ragu, kami punya SMA Pelita Raya yang SMA kita mengutamakan mutu, istilahnya begini. Kita ingin memberikan jaminan mutu kepada masyarakat tetapi dengan harga yang masih terjangkau, dengan bantuan yang terutama dari Dinas Pendidikan maupun Pemprov yang ada. Jangan khawatir Jangan ya Bu khawatir. ya. Yang penting anak kita harus sekolah ya Bu harus ya. sekolah. Iya, wah luar biasa sekali. Ini bincang-bincang kita dengan kepala sekolah SMA Pelita Raya. Harapannya sahabat Disdik membuka mindset yang lama itu jangan tetap dipakai ya Bu ya. Udah 2024 gitu ya. Jangan jadul lagi lah. Mengapa memilih yang negeri kalau ternyata ya gitu-gitu aja ya, kan? gitu-gitu aja. Kenapa kita pilih swasta? Ya itu tadi kita kejar mutunya. Iya, betul. Ya sekali lagi tidak ada jam kosong. Jam kosong nggak ada. Berarti efektif semua kegiatan efektif belajar semua. mengajar semuanya efektif Tetapi ya Bu. semuanya tetap menyenangkan. Iya. Kita memihak kepada anak yang beraneka ragam tadi. Baik, iya. Baik Ibu. Oh ya, satu lagi tadi ya, silakan kita Ibu. punya perpustakaan yang sudah standar nasional. Oh, seperti itu, ya. Lantainya sudah granit, buku-bukunya tertata rapi, ada yang bisa lesehan di sana, ada yang bisa duduk di kursi yang seperti biasa. Jadi kita juga punya perpustakaan. Jadi jangan ragu untuk bergabung bersama kami. Yang nggak bisa beli buku, baca aja di perpustakaannya Bu ya. Kita juga sebenarnya ada podcast. Ada podcast juga. Oh Launching 20 tahun Pelita Raya kemarin, Yayasan membuka
podcast Pelita Raya. Wah, luar biasa. Itu sebenarnya untuk mengasah kemampuan dari siswa-siswi kita. Kita ajari bagaimana dia nge-MC, bagaimana dia menjadi mengarahkan orang menjadi tanya jawab, gitu kan. Dan juga kemampuan kameramen dan juga editing gitu ya di belakang layar. Karena kita bersanding dengan SMK kan, SMK ada juga jurusan broadcasting. Jadi kolaborasi lah. Iya. Wah, luar biasa sekali. Ini sangat menarik sekali perbincangan kita dengan Kepala Sekolah SMA Pelita Raya. Ibu, terima kasih banyak atas semua informasinya dan pasti sangat bermanfaat ini bagi masyarakat kita dan juga sahabat Disdik tentunya. Baik, terima kasih Ibu atas informasinya yang telah Ibu berikan kepada kami dan juga kepada masyarakat Provinsi Jambi dan juga sahabat Disdik, dan pasti sangat bermanfaat sekali buat masyarakat. Jangan ragu-ragu apabila tidak tertampung, jangan nangis-nangis gitu. Langsung saja ada SMK Pelita Raya. SMA Pelita Raya. SMK-nya juga ada ya Bu ya? Banyak jenjangnya seperti, jadi banyak pilihan gitu. Baik, kepada penonton podcast sahabat Disdik, terima kasih banyak atas kesetiaannya tetap menonton di channel kami. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan subscribe tentunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekilafan. Saya, Dieni Hefidarniza, sebagai host dari podcast kita dan juga tim podcast BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, kami pamit undur diri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu ya. Oke, terima kasih. Sama-sama.